Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, ayat ini tadi menuliskan bahwa orang benar itu seperti pohon kurma dan pohon aras. Nah, kenapa pemazmur ini memakai perumpamaan atau menggunakan pohon kurma dan pohon aras sebagai gambaran dari kehidupan orang benar yang ditanam di rumah Tuhan. Nah, kita lihat tentang pohon kurma. Pohon kurma ini memiliki banyak keistimewaan. Pada zaman Perjanjian Lama, justru pohon kurma ini justru tumbuhnya di padang gurun berpasir yang minim air. Kalau mungkin zaman sekarang pohon kurma ini ada di mana-mana, di Indonesia pun ya sudah banyak yang menanam pohon kurma. Dan cara hidup pohon kurma ini sungguh unik. Ketika biji kurma ini ditanam, biji kurma itu akan ditindih dengan batu yang besar, selain supaya tidak ditiup angin, tetapi ada tujuannya supaya ketika akar-akar dari biji kurma atau tanaman kurma ini mulai tumbuh, akar-akar ini dengan tekanan batu yang besar itu dia akan terus merambat ya, mencari air, karena di padang pasir biasanya kan tidak ada air, dan akar-akar ini akan terus merambat untuk mencari mata air bahkan sampai mencapai puluhan meter, dan itu membutuhkan waktu cukup lama. Dan setelah mendapat air dan akar-akarnya bertumbuh kuat, barulah pohon kurma ini bertumbuh ke atas ya, mungkin batunya disingkirkan gitu ya. Dan keberadaan pohon kurma ini bisa menjadi tanda adanya mata air. Nah, akibat dari proses mencari sumber air, akar-akar itu menjadi kuat sehingga pohon kurma ini bisa tumbuh kuat, tingginya bisa mencapai 30 meter dan bisa hidup sampai 250 tahun. Dan pohon kurma ini berbuah sepanjang waktu, tidak tergantung musim, dan buahnya sangat lebat. Bahkan tidak hanya buahnya yang berguna, tetapi semua bagian berguna. Dan pohon kurma ini menjadi makanan yang cukup bergizi ya, dan memiliki gizi yang cukup baik ya, sehingga kita tahu ketika dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian sebelum Tuhan menurunkan mana ya, Tuhan membawa mereka ke tempat ya, di mana ada banyak pohon kurma tumbuh. Nah, sekarang kita lihat tentang pohon aras yang dikatakan tadi, pohon aras di Libanon ya. Libanon ini pegunungan yang tinggi di daerah Syria yang terkenal dengan hutannya yang sangat lebat dan subur, dan terutama yang banyak tumbuh di hutan Libanon itu adalah pohon aras. Pohon aras adalah jenis pohon yang biasanya tumbuh di puncak gunung yang sangat dingin, yang dia bisa bertahan di suhu yang sangat dingin dan tingginya bisa mencapai 40 meter. Ya, sekarang pohon ini sudah jarang dan konon sekarang termasuk jenis tanaman yang dilindungi di Libanon. Kayunya sangat keras ya, tahan lama dan berbau harum jika dibakar ya. Dan ini menjadi kayu yang terbaik dan sangat mahal, dan karena itu biasanya hanya dipakai untuk bangunan-bangunan yang mewah seperti istana ya, bait suci. Salomo ketika membangun bait suci, dia mendatangkan kayu aras dari Libanon. Nah, dia membayar cukup mahal ya untuk mendapatkan kayu aras itu ya, dari pegunungan Libanon. Kayu aras ini tidak sembarang orang bisa mengolahnya ya, dibutuhkan keahlian khusus untuk menebang dan mengolahnya, dan orang-orang Tirus dan Sidonlah yang mahir.
Karena itu Raja Salomo sampai berani membayar mahal ya untuk orang-orang Tirus dan Sidon ini agar bisa mendapatkan kayu aras. Nah, apa hubungannya tadi dengan ayat yang mengatakan bahwa orang yang benar itu akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi ini bermakna bahwa kehidupan orang yang benar itu akan memiliki kehidupan yang kuat seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Nah, seperti pohon korma yang bisa berbuah sampai usia tua pun masih tetap berbuah seperti dikatakan tadi di ayat yang keempat, ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi pohon korma ini dengan jangka waktu hidup yang cukup lama itu tetap berbuah. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang kehidupannya akan terus tetap berbuah, dan kehidupan seperti pohon aras di Libanon ini kehidupan yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk tujuan khusus dan mulia. Dan pohon aras ini juga menggambarkan kehidupan yang sungguh-sungguh punya nilai gitu, yang dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang berharga. Dan pohon korma ini juga melambangkan satu kehidupan yang berbuah-buah lebat ya, yang berbuah-buah. Karena memang biasanya buah atau pohon korma ini buah-buahnya itu lebat. Nah, itulah gambaran kehidupan orang yang benar yang tertanam di bait suci. Itu artinya mereka itu ditanam di bait Tuhan, bukan berarti ya mereka harus terus ada di bait suci, tentu tidak. Tetapi orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, ada di dalam hubungan, ada di dalam hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Tuhan, maka mereka akan bertumbuh seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki kekuatan iman yang luar biasa dan memberkati banyak orang dengan apa yang dihasilkannya. Itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana kita membangun kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan dan menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengimani firman-Mu Tuhan, bahwa kalau kami menjadi orang benar yang tertanam di dalam rumah Tuhan, kami senantiasa hidup benar di dalam Tuhan, maka kehidupan kami akan menjadi seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Kami akan menjadi kuat, kami akan terus berbuah-buah untuk Tuhan, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati.